Cinta di Bawah Tangan episode 4 Oktober. Ira kembali memberikan obat kepada Tian melalui teh ya guys ya. Melalui tangan Hana seolah Ira sangat peduli dengan keadaan Tian. Hana tanpa curiga dengan rencana Ira, Hana langsung membawa teh itu dan memberikannya pada Tian. Dan Tian pun tanpa curiga sedikit pun langsung meminum teh eh, buatan Ira, Ibu Hana. Tian merasa tidak enak hati ya guys ya dan merasa bersalah pada Ira karena sudah bertindak kasar pada Hana anak dari Ira. Lalu di sisi lain pun Miranti langsung menjambak rambut Tasya. Miranti melihat Tasya yang selalu bertemu dengan Alvin karena Miranti tidak ingin jika Tasya sampai ada hubungan dengan Alvin. Ira sangat marah pada Alvin dan membentak Alvin hanya karena Alvin hendak memakan makanan yang sengaja Ira persiapkan untuk Tian. Karena makanan itu sudah Ira campurkan dengan obat-obatan oleh Ira dengan dosis yang lebih tinggi lagi ya guys ya. Alvin sangat heran pada Ira yang begitu marah ketika Alvin memakan makanan khusus untuk Tian. Alvin marah pada Tian seolah Tian telah berhasil mengambil hati Ira ibunya ya guys ya. Alvin sangat cemburu dengan sikap Ira terhadap Tian yang tidak memperdulikan anak kandungnya dan Ira lebih memperhatikan Tian yang hanya hanya menantunya ya guys ya. Lalu Ira pun meminta maaf pada Alvin karena sudah marah pada Alvin. Namun tanpa ragu Tian pun memakan sup buatan Ira padahal sudah Ira campurkan dengan racun untuk Tian. Tian malah merasa jika Ira sangat memperhatikannya dan sayang pada Tian tanpa mencurigai niat jahat Ira padanya ya guys ya. Lalu di sisi lain pun Hana kembali mengajar di sekolah yang dahulu tempat ia mengajar Rehana dan Kenji ya guys ya. Hana sangat bahagia karena sudah diizinkan kembali oleh Ira untuk mengajar di sekolah itu. Hana bertemu Nathan di tempat mengajarnya. Nathan sangat canggung bertemu dengan Hana, begitupun dengan Hana. Di perjalanan Tian merasakan sakit kepala kembali. Tian mulai menunjukkan sikap kasarnya pada warga yang ingin membantunya ketika kepalanya sakit dan hampir saja tidak bisa mengendalikan motor yang ia kendarai ya guys ya. Tian pun mengusir semua orang yang berada di dekatnya. Tian heran mengapa tiba-tiba kepalanya sakit. Tian mencurigai jika Tian sebenarnya mempunyai penyakit tanpa ia sadari. Namun Tian tidak berusaha memeriksakan kesehatannya ke dokter ya guys ya. Lalu di sisi lain pun Vano mengajak Misha untuk segera mempersiapkan pernikahan mereka dari mulai persiapan gaun dan cincin ya guys ya. Misha bingung bagaimana caranya Misha untuk meminta restu pada ayahnya sedangkan ayahnya belum mengetahui hubungannya bersama Vano. Vano begitu membela Misha ketika Hana bersitegang dengan Misha guys ya. Vano seolah emosi dengan Hana dan membawa Misha pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain pun Tian menjemput Hana dari tempat Hana mengajar. Tian sangat bahagia apalagi Hana membawakan makan siang ya guys ya untuk Tian. Mereka pun berdua makan siang bersama. Hana pun menanyakan mengapa dan ada apa dengan Tian karena sifat dan sikap Tian sudah sangat berubah dan Tian pun tidak mengerti ya guys ya ada apa dengan dirinya yang tiba-tiba saja berubah menjadi cepat emosi dan gampang tersulut emosi dan marah ya guys ya. Tian kembali merasakan sakit kepala namun Tian berusaha menahan. Tian tidak mau jika Hana kembali mengkhawatirkan keadaan Tian. Tian berpura-pura tidak terjadi apa-apa ya guys ya. Untuk membalas rasa bersalahnya, Tian pun mengajak Hana untuk jalan-jalan berdua. Dan Hana pun setuju dengan rencana Tian ya guys ya. Lalu di sisi lain pun Tasya bertengkar dengan Miranti. Miranti merebut uang toko Tasya. Alvin tidak tinggal diam. Alvin langsung merebut eh, dan menyeret Miranti mengusirnya dari toko milik Tasya. Alvin selalu membela Tasya, membuat Miranti marah pada Alvin dan mengancam akan melaporkannya pada Yuda.
Namun Alvin tidak takut dengan ancaman Miranti sedikit pun ya guys ya. Semakin lama Alvin sering bertemu dengan Tasya, sebenarnya Alvin mulai menyukai Tasya. Namun Alvin masih trauma ya guys ya. Jika harus kembali menjalin hubungan karena Alvin masih sangat teringat dengan perilaku Kinan yang sudah meninggalkan Alvin ketika Alvin sangat mencintai Kinan. Alvin menceritakan pada Tian tentang perasaannya, namun tanpa disadari Kinan ada di tempat itu. Kinan pun mendengar semua kata-kata Alvin. Kinan datang dan mulai melontarkan kata-kata yang membuat Alvin kembali berseteru dengan Kinan ya guys ya. Walaupun sebenarnya Kinan masih sangat mencintai Alvin, Alvin pun mengatakan kata-kata yang semakin membuat Kinan tersulut emosi. Alvin sebenarnya setelah eh, sudah lama ya guys ya melupakan perasaannya pada Kinan. Alvin tidak ingin lagi harus terus mengingat Kinan, hanya membuat perasaannya semakin sakit. Lalu di sisi lain pun ayah Misha mengusir Vano dan Misha. Rencana mereka untuk eh, meminta restu pada pernikahan mereka ditolak oleh ayahnya mentah-mentah ya guys ya. Vano pun melawan dan akan melanjutkan pernikahannya mereka walaupun tanpa adanya restu dari ayahnya Misha ya guys ya. Lalu Vano dan Misha pun datang menemui Yuda dan memberikan kertas undangan pernikahan mereka dan kembali disambut dengan amarah oleh Yuda. Yuda pun akan memberikan kejutan pada pernikahan Vano dan Misha ya guys ya. Yuda akan mengacaukan acara pernikahan Vano dan Misha. Hana dan Tian pun sangat terkejut ketika mendengar rencana pernikahan Vano dan Misha. Saksikan kelanjutan episodenya esok malam hanya di SCTV dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Terima kasih.